Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi, aku akan memberikan rangkuman materi mengenai pilar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dari sejarahnya, pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Pengesahan undang-undang ini oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus yang dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian untuk isinya, yang alinea pertama itu mengenai kemerdekaan dengan kata-kata kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea kedua, cita-cita bangsa, merdeka, bersatu, berdaulat. Alinea ketiga, religius. Alinea keempat itu tujuan negara. Dengan kata memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yang pertama, periode UUD 1945, 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 49. Yang isinya, kekuasaan legislatif diserahkan oleh KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masih baru merdeka dan masih belajar dalam mempraktekkan ketatanegaraan. Kemudian sistem pemerintahannya parlementer, kemudian bentuk negaranya kesatuan. Nah, yang kedua untuk konstitusi RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 50. Isinya, Republik Indonesia menjadi serikat. Yang dimaksud dengan serikat itu terdiri dari negara bagian dan memiliki kedaulatannya sendiri. Sistem pemerintahannya parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara, menteri kepala pemerintahan. Kemudian bentuk negara serikat atau federasi, konstitusi ini tuh adalah konstitusi yang paling singkat. Untuk selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS pada tanggal 17 Agustus 50 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang dimana isinya diberlakukan sistem demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Kemudian periode ini adalah kabinet sering berganti sehingga pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai memperhatikan kepentingan partai dan golongannya sendiri. Pada tanggal 5 Juli 1945 karena sering bergantinya kabinet ataupun juga adanya kepentingan partai dan golongannya sendiri, sehingga Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk menyatakan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terjadi karena sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang 1945. Keempat, itu ada periode kembali ke UUD 1945, 5 Juli 59 sampai tahun 1966. Mohon maaf itu ada salah pengetikan. Nah, di mana dengan isinya itu pada masa ini terdapat penyimpangan Undang-Undang 1945, diantaranya Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian periode yang kelima, di mana tanggal 21 Mei 98 sampai 19 Oktober 99. Pada periode ini merupakan periode masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie sampai lepasnya Timur Timur dari NKRI. Kekuasaan di tangan MPR pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Sehingga pada periode ini mulai adanya amandemen UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan tatanan negara. Kemudian selanjutnya ada UUD 1949 di mana dimulai pada tahun 99 hingga sekarang. Yaitu sudah dilakukan 4 kali amandemen. Fungsi untuk dilakukannya amandemen itu untuk menyempurnakan aturan dasar atau tatanan negara,
kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan yang jelas, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Untuk amandemen UUD 1945 yang pertama, pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, yang diamandemen berupa masa jabatan presiden dan wakil, gerasi dan rehabilitasi, dan masih banyak lagi. Ini aku cantumkan bagian-bagian yang biasanya sering muncul pada soal atau yang terpenting di setiap amandemen-amandemennya. Amandemen yang kedua 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 yang diamandemen berupa DPR dipilih secara pemilu. Kemudian ada amandemen mengenai warga negara, mengenai hak asasi manusia dan juga lambang negara. Kemudian amandemen ketiga yaitu amandemen pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 yang berisi kedaulatan di tangan rakyat, BPK di ibu kota, dan kekuasaan kehakiman. Amandemen keempat pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 mengenai penghapusan DPA, perekonomian, fasilitas kesehatan, dan juga pendidikan. Selanjutnya ini ada isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Tips buat teman-teman untuk menghafalkan Undang-Undang Dasar itu harus paham dulu isi-isinya seperti apa saja, sehingga kemudian nanti bisa diringkas sendiri. Nah, untuk lebih cepatnya aku udah meringkaskan dan bisa lebih mudah untuk dihafalkan. Jadi yang bab 1 itu mengenai bentuk dan kedaulatan negara, yang diberi bold itu adalah inti dari isinya, sehingga nanti teman-teman lebih mudah untuk menghafalnya. Jadi untuk isinya itu di mana negara merupakan negara kesatuan, kedaulatan di tangan rakyat, Indonesia negara hukum. Kemudian bab 2 masuk MPR. Yang terpenting yaitu MPR terdiri dari DPR dan DPD, sidangnya 1 kali dalam 5 tahun. Kemudian pasal yang ketiga, di mana wewenang MPR itu mengubah dan menetapkan undang-undang dan juga melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, untuk bab ketiga itu mengenai kekuasaan pemerintahan negara, di mana pemerintah negara itu dipegang oleh presiden dibantu oleh wakil, dan presiden itu juga dapat merancang undang-undang dasar yang diajukan ke DPR dan juga dapat menetapkan peraturan pemerintah. Kemudian pasal ke-6. Nah, untuk pasal yang ke-6 ini mengenai ciri-ciri ataupun kriteria dari calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi seperti itu ciri-cirinya, bisa dihafalkan atau dipahami. Kemudian untuk yang selanjutnya pasal ke-7, presiden memegang jabatan 5 tahun dan dapat dipilih lagi hanya dalam 1 kali masa jabatan. Kemudian selanjutnya presiden dan wakil presiden itu juga dapat diberhentikan oleh MPR. Dan 7C, ini yang paling penting juga, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kemudian untuk pasal yang 7B, nah pasal 7B ini mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden dan juga wakil presiden. Misalnya, apabila presiden atau wakil presiden itu melakukan pelanggaran, maka DPR nantinya akan mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi itu nantinya akan melakukan sidang yang harus disetujui oleh 2/3 anggota dan dihadiri oleh 2/3 anggota juga. Dalam sidangnya itu hanya diberi waktu 90 hari. Kemudian apabila memang terbukti, maka MK akan mengusulkan ke DPR dan DPR akan melaporkan ke MPR, dan MPR dalam selang 30 hari harus melakukan sidang untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dengan putusan yang harus disetujui oleh 2/3 anggota dan dihadiri oleh 3/4 anggota.
Selanjutnya untuk yang pasal 8 ini mengenai kekosongan wakil presiden. Apabila terdapat kekosongan selama 60 hari, maka MPR harus memilih wakil yang baru dari usulan presiden. Kemudian apabila presiden maupun wakil tidak dapat menjalankan tugasnya, maka digantikan oleh Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan selama 30 hari. Untuk yang ke-9 dan ke-10 ini mengenai sumpah jabatan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya untuk pasal yang 11 ini, presiden menyatakan perang, perdamaian, dan juga perjanjian dengan negara lain. 12 itu presiden menyatakan bahaya. 13 presiden mengangkat duta dan konsul, dan juga harus mempertimbangkan DPR. Selanjutnya yang terpenting adalah pasal 14 ini adalah presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA. Presiden memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR, di mana gerasi itu merupakan pengurangan hukum, rehabilitasi itu ada pemulihan nama baik, amnesti pemberi pengampunan tuntutan, abolisi menghapus proses hukum. Yang pasal 15 memberi gelar dan tanda jasa, 16 membentuk dewan pertimbangan. Selanjutnya bab 4 itu mengenai DPA yang dimana telah dihapus, bab 5 mengenai kementerian negara, bab 6 mengenai pemerintahan daerah. Dan untuk isinya sudah aku singkat-singkat biar teman-teman bisa lebih memahami isinya. Kemudian selanjutnya masih dalam bab pemerintahan daerah itu pasal 18. Kemudian untuk yang bab ke-7 mengenai DPR, di mana DPR dipilih melalui pemilu dan sidangnya 1 kali dalam 1 tahun. Untuk pasal 20A ini mengenai fungsi DPR, ini juga sangat penting, di mana fungsi DPR itu ada legislasi, anggaran, pengawasan. Legislatif atau legislasi itu menyusun rancangan undang-undang, anggaran itu menyusun rancangan undang-undang APBN, kemudian fungsi pengawasan itu melaksanakan undang-undang, atau juga pada pasal yang sebelumnya yaitu mengajukan apabila presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran, mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu juga termasuk dalam fungsi pengawasan. Kemudian untuk hak DPR, interpelasi dan juga hak angket, di mana interpelasi merupakan meminta keterangan kepada pemerintah, hak angket itu melakukan penyelidikan pelaksanaan undang-undang dan juga menyatakan pendapat. Kemudian hak anggota dewan. Ini bedanya hak DPR dengan hak anggota dewan. Kalau hak anggota dewan itu ya anggota dewan misalnya DPR, DPD, dan DPRD itu adalah anggota dewan. Jadi untuk haknya mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, hak imunitas tidak dituntut karena pendapat yang dikemukakan. Kemudian selanjutnya yang pasal 22 yang terpenting yaitu apabila peraturan pemerintah tidak disetujui maka harus dicabut. Kemudian masuk ke bab ke-7A itu mengenai DPD, di mana isinya DPD juga dipilih melalui pemilu, jumlahnya sama di setiap provinsi, sidangnya juga 1 kali dalam 1 tahun. Dan di mana DPD ini mengurus otonomi daerah. Kemudian masuk ke bab 7B mengenai pemilu, yang terpenting di mana pemilu dilakukan secara luber-jurdil untuk memilih DPR, DPD, presiden, wakil presiden, DPRD, dan kemudian sifat dari KPU itu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk bab 8 mengenai hal keuangan, yaitu APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, dilakukan setiap tahunnya, dibahas bersama DPR atas pertimbangan DPD. APBN yang tidak disetujui ini
harus menggunakan APBN tahun lalu. Nah, untuk APBN ini dibuat oleh presiden. Seperti itu. Untuk yang 23 sampai 23D itu juga hal-hal mengenai keuangan. Selanjutnya untuk yang 8A itu mengenai BPK, bersifat bebas dan mandiri. BPK hasil dari pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian yang 23 dan 23G itu mengenai anggota dan juga BPK berada di ibu kota. Masuk ke bab 9 mengenai kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan kehakiman itu oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang ke-24A itu mengenai Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Kemudian Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial. Ketua dan wakil dipilih oleh Hakim Agung. 24B itu mengenai Komisi Yudisial dan 24C mengenai Mahkamah Konstitusi. Bagi teman-teman untuk lebih memahami bisa di pause video ini. Selanjutnya mengenai bab 10 itu adalah yang terpenting warga negara dan penduduk. Pasal 26 yang membahas mengenai warga negara dan juga penduduk. Kemudian bab 10A itu hak asasi manusia yang sering muncul pada soal, yaitu mengenai hak asasi manusia. Pasal 28A yaitu berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kemudian pasal yang saya bold ini yang terpenting, yaitu pasal 28D, di mana warga negara berhak atas status kewarganegaraannya. Itu biasanya sering muncul dalam soal. Masih pasal 28 ini mengenai warga negara dan juga penduduk. Bisa teman-teman baca karena sudah aku singkat biar lebih mudah. Kemudian pasal yang 28I juga masih mengenai hak asasi manusia sampai dengan pasal 28J. Masuk ke bab 11 mengenai agama, yaitu pasal 29 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bab ke-12 itu pertahanan dan keamanan negara. Ini juga sering muncul dalam soal, yaitu sering muncul dalam soal bela negara, pasal 30, di mana warga negara wajib ikut dalam pertahanan dan keamanan, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya mengenai bab pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan ini memiliki rancangan APBN 20%, sehingga pemerintah itu wajib untuk membiayai pendidikan di Indonesia. Kemudian untuk bab perekonomian nasional dan kesejahteraan, yang terpenting itu adalah asas kekeluargaan. Bumi, air, kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Kemudian selanjutnya mengenai bab bendera, bahasa dan juga lambang, itu pasal 35, bendera merah putih, pasal 36 mengenai bahasa, lambang negara dan juga lagu kebangsaan. Kemudian bab terakhir, perekonomian nasional dan kesejahteraan, yaitu mengenai usul perubahan undang-undang. Dan yang terpenting pada pasal yang terakhir, pada ayat terakhir, yaitu bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah. Baik, mungkin sekian dulu dari video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin menghafal atau ingin memahami lebih dalam mengenai isi Undang-Undang Dasar 1945, bisa dibaca dan di-pause videonya. Karena apabila teman-teman sudah memahami isi dari Undang-Undang 1945, kemungkinan untuk mengerjakan soal itu bisa lebih mudah. Baik, terima kasih. Jangan lupa di like, di share, dan di komen video ini. Sampai jumpa ke video berikutnya.